Setiap hari kita terpapar berita, artikel, atau konten yang kurang mengenakan untuk kita. Dan dengan frekuensi yang berulang dan juga masif, mulai dari berita korupsi, ekonomi dan politik yang nggak stabil, PHK massal, sampai berita kriminalitas yang semakin merajalela setiap harinya. Ditambah lagi headline berita yang dibuat clickbait, artikel dari sumber yang nggak kredibel, nggak jelas, sampai konten-konten video yang cuman berdasarkan opini-opini pribadi. Seperti seolah-olah dengan sengaja diperpanjang, dibesar-besarkan, dan terus diungkit untuk terus mendapatkan atensi. Informasi-informasi itu masuk ke dalam diri kita dan mengontrol perasaan, mood, dan pikiran kita. Kita jadi mudah marah, kita merasa takut, cemas, gelisah, dan akhirnya bikin kita kepikiran. Kemudian timbullah pikiran-pikiran negatif dan ambigu seperti, waduh, emang bener-bener keadaan udah sekeos ini sih. Kalau ini terjadi padaku gimana ya? Atau, wah, fiksi ini udah parah banget situasinya. Pikiran kita ibarat sebuah mesin. Ia membutuhkan bahan bakar untuk dapat berfungsi dengan baik. Bahan bakar itu sendiri dapat berupa sebuah informasi, pengalaman, atau pemahaman. Tanpa asupan bahan bakar yang tepat, mesin ini bisa menjadi lambat, tidak bertenaga, atau bisa juga mogok kemudian rusak. Namun di zaman seperti sekarang ini, marak sekali bahan bakar yang sebetulnya nggak cocok dan nggak sesuai dengan standar buat diisi ke dalam mesin. Jika kita mengisi pikiran kita dengan berita yang tidak berguna, hoax, atau hal-hal yang cuma menambah kecemasan tanpa memberikan sebuah solusi, justru akan membuat mesin kita cepat overheat, performa menurun, dan dalam jangka panjang dapat merusak mesin kita sendiri. Mengeluarkan suara bising dan dioperasikan untuk tujuan apapun, hasilnya juga tidak akan maksimal. Ya, meski begitu, kita masih punya kendali atas apa yang kita konsumsi. Kita bisa memilih untuk berhenti memberikan ruang bagi informasi yang cuman membuat kita cemas tanpa memberikan manfaat. Dalam neuroscience, amigdala adalah bagian penting dari sistem struktur di otak yang berperan sebagai regulator atau pengatur sebuah respon, pembentukan memori, dan pembelajaran insting. Amigdala yang telah mengalami kerusakan dapat menyebabkan kegagalan dalam memproses sebuah ketakutan. Hal ini dapat ditandai dengan respon rasa ketakutan yang berlebihan dan tidak tepat. Otak juga memiliki kemampuan beradaptasi dan berubah sepanjang kehidupan, baik secara struktur maupun fungsinya, di mana otak akan memproduksi saraf koneksi baru, memperkuat jalur saraf yang sering digunakan, dan bahkan mampu memulihkan saraf yang rusak. Ketika seseorang terus-menerus terpapar informasi yang negatif, jalur saraf yang terkait stres, pemikiran negatif akan lebih menguat. Sebaliknya, paparan informasi yang positif dapat memperkuat jalur saraf yang mendukung kesejahteraan dan kognitif seseorang. Jadi, bedakan antara informasi yang penting dan informasi yang berlebihan. Hal ini dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti relevansi, konteks, dan dampaknya. Pertama, relevansi informasi. Informasi yang penting biasanya merupakan informasi yang memiliki nilai atau manfaat signifikan bagi diri kita. Bisa mencakup tentang berita terkini yang bersifat netral, informasi kesehatan berlandaskan studi ilmu yang berkaitan, atau pengetahuan yang dapat membantu kita berkembang dengan sehat. Informasi seperti ini biasanya relevan dengan konteks dan kebutuhan kita. Sedangkan untuk informasi yang berlebihan biasanya berisi informasi yang tidak perlu atau terlalu banyak, yang dapat membingungkan atau mengganggu kita sebagai audiensnya. Kedua, konteks dan tujuan. Informasi penting biasanya diberikan dengan tujuan yang jelas, seperti untuk mendidik, menginformasikan, atau memberikan peringatan. Dan informasi seperti ini biasanya disampaikan dalam konteks yang tepat, dan dengan cara yang mempertimbangkan dampak dan respon kita saat mengetahuinya. Sedangkan informasi yang berlebihan seringkali dibagikan tanpa mempertimbangkan apakah itu bermanfaat atau tidak. Apakah itu mempengaruhi respon audiensnya atau tidak. Tidak peduli dampaknya, pokoknya ngejar traffic dan momentum saja. Dan yang ketiga, dampaknya.
Informasi penting selalu memiliki peran yang berharga dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mendapatkan informasi yang relevan dan bermanfaat, itu dapat berdampak baik pada diri kita. Seperti pengetahuan kita bertambah, kesadaran kita jadi lebih luas, dan pemahaman terhadap hal-hal di sekitar kita jadi lebih mendalam. Hal ini tentu saja membawa dampak yang positif, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Misalnya, ketika kita memahami resiko kesehatan dari pola makan tertentu, kemudian kita akan lebih bijak memilih makanan, di mana itu sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik kita. Tidak hanya itu, informasi yang tepat juga bisa memberikan ketenangan batin, mengurangi kecemasan akan ketidakpastian, dan memperkuat stabilitas emosional. Bayangkan, kita akhirnya mengerti cara mengelola keuangan setelah membaca panduan sederhana. Rasa percaya diri kita meningkat dan stres kita berkurang. Namun, di sisi lain, informasi yang berlebihan justru bisa menjadi bumerang. Di era digital seperti sekarang, kita dibombardir dengan berbagai data, berita, dan opini dari segala arah. Media sosial, artikel, atau bahkan obrolan sehari-hari. Ketika jumlahnya terlalu banyak, kita bahkan merasa bingung, tidak tahu mana yang harus dipercaya atau diprioritaskan. Stres pun muncul, terutama jika informasi itu saling bertentangan. Setiap hari kita scrolling media sosial berjam-jam, membaca berita politik, iklan, dan curhatan teman-teman dalam satu waktu. Apa yang terjadi? Otak kita jadi penat, dan gak punya fokus buat hal-hal yang penting dan mana yang gak penting. Dengan memilah informasi yang masuk ke pikiran, kita tidak hanya melindungi kesehatan mental dan fisik, tetapi juga membentuk realitas yang kita jalani menjadi lebih baik lagi. Pikiran kita seperti sebuah mesin. Apa yang kita masukkan sebagai input akan menentukan kualitas output yang dihasilkan. Jika kita memberikan mesin bahan bakar yang kotor, performanya akan menurun. Begitu pula dengan pikiran. Jika kita membiarkannya dipenuhi informasi yang toksik, maka cara berpikir dan bertindak kita pun akan terpengaruh. Kita harus bijak memilah mana yang layak diproses dan mana yang harus diabaikan. Jika kita membiarkan pikiran kita bekerja tanpa filter, artinya kita sedang mempertaruhkan kualitas keputusan dan arah hidup kita sendiri. Sebaliknya, jika kita memilih informasi yang benar dan bermakna, ibarat kita sedang memelihara mesin kita, yang bertujuan untuk menjaga kualitas output dan performa kita. Kita memang tidak dapat mengendalikan bagaimana cara orang memproduksi bahan bakar, tetapi kita masih memiliki kebebasan untuk memilih bahan bakar yang terbaik untuk mesin kita. Ini adalah tentang bagaimana kita merawat dan memastikan mesin kita tetap bekerja dengan optimal dalam jangka panjang. Dengan menjaga kualitas informasi yang kita konsumsi, artinya kita sedang memastikan bahwa mesin kita tetap berjalan dengan optimal, menghasilkan keputusan yang lebih cerdas, dan menciptakan kehidupan yang lebih selaras dengan makna yang lebih positif. Semoga video ini menjadi referensi positif agar kita selalu bijak dalam memilih bahan bakar terbaik untuk pikiran kita. Kalau kamu suka videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini.